untuk, suku cadang saya rasa karena itu consumable seharusnya kebutuhan tetap ada walaupun perang atau tidak dan kami percaya bahwa kebutuhan consumable ini akan terus dan dengan berakhirnya, berkurangnya pandemi COVID-19 tentu mobilitas, masyarakat semakin tinggi dan kita harapkan bahwa dengan mobilitas ini kebutuhan untuk penggantian spare part juga akan semakin baik demikian, Maria. Oke, sekarang kita lihat, preview kinerja, ulasan, kinerja, kemudian juga operasional dan juga keuangan di, kuartal 1 ya 2022 ini apakah beberapa angka-angkanya sesuai ekspektasi kalau kita, coba review dari kuartal pertama 2021, seperti apa perbaikan-perbaikan yang terjadi Pak Andri? Ya, kalau dilihat dari Q1, masih sesuai dengan harapan kami, walaupun karena saat ini pada masa silent period kami tidak dapat menyampaikan angka-angka, tapi dapat kami sampaikan bahwa, untuk Q1 masih cukup baik, masih sesuai dengan, target perseroan. Sehingga, ke depannya untuk Q2 juga kami melihat masih ada, ruang untuk, tumbuh, demikian, Maria. Untuk, pertumbuhan dari sisi mana saja nih Pak? Karena memang dari supportnya juga, permintaan, kemudian dari sisi level harganya naik, ataukah seperti apa nih, selama Sempurna atau SMSM sendiri melihat tahun 2022 ini nih Pak? Ya, untuk, khusus untuk Q1, sumbangan terbesar tentu karena ada perubahan dari tarif PPN sehingga pada level distribusi banyak meningkatkan, pembelian untuk, meningkatkan, level stok mereka. Sedangkan untuk secara total untuk tahun 2022 ini tentu selain memang demand masih baik, juga di samping itu, karena peningkatan harga bahan baku, kami juga rencana akan meningkatkan harga lagi sekitar, 5 sampai 7% pada bulan Juli tahun 2022 ini, seperti itu. Oke, kalau dilihat dari sisi beban usaha Pak, seperti apa Pak cara pengolahannya juga nih, pengelolaan beban usaha yang mungkin, akan ada beberapa persennya yang cukup menekan, margin dari perseroan Pak, sudah seperti apa nih Pak kalau dari sisi beban, usaha? Ya, dari sisi beban usaha, kita lihat kalau yang terbesar harusnya dari segi, beban, bahan baku ya, bahan baku yang memang naik cukup signifikan. Sedangkan kalau dari beban usaha, ya kita lihat, pada dasarnya, sangat, stabil, terutama hanya kenaikan karena kenaikan wajar dari segi kenaikan, biaya upah dan gaji, karyawan, seperti itu. Kalau dari sisi bahan baku sudah naik berapa persen Pak Andri? Iya, kenaikan bahan baku cukup signifikan ya mencapai 20 sampai 50% kalau dibandingkan dengan, akhir, kuartal keempat tahun lalu, di mana, sebagian besar bahan baku kami adalah, komoditi seperti, pelat baja, kertas, dan aluminium, di mana seperti kita ketahui bahwa bahan baku ini harus kami import dari luar negeri karena tidak tersedia di Indonesia, Mhm. seperti itu. Kalau dihitung-hitung dengan, kenaikan beban bahan baku yang ada, kemudian nanti dari sisi kenaikan harga jual dengan kenaikan bahan bakunya, apakah, cukup lumayan menekan kondisi margin secara keseluruhan nih Pak Andri? Berapa persen kira-kira di tahun ini? Ya, tentu, ya baik. Tentu tekanan margin tetap ada, tapi kami berharap dengan, peningkatan harga dan diiringi dengan, program kami yaitu cost reduction program dan untuk perbaikan, produktivitas perseroan, kami berharap, margin kami dapat kami pertahankan seperti, tahun-tahun tahun tahun sebelumnya, seperti itu.